Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kita akan mengawali hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Nah, saya berdoa ini akan memberkati kita, karena saya percaya bahwa setiap firman yang kami renungkan, yang kita hidupi akan menjadi berkat bagi kita. Kita akan bukan hanya mendapatkan inspirasi, tetapi juga melalui firman Tuhan kita dituntun kepada kebenaran. Kita dituntun pada kehendak Allah. Dan ujungnya pasti kita akan melihat bagaimana anugerah Tuhan itu dinyatakan. Nah, hari ini kita akan memasuki atau kita akan merenungkan bagian berikutnya atau perikop berikutnya dari Ulangan pasal 1. Perikop pertama kita sudah renungkan bersama beberapa kali bahkan, dan beberapa hari yang lalu kita merenungkan bagian dari perikop kedua, yaitu berkenaan dengan riwayat pengangkatan hakim-hakim. Nah, sekarang kita akan memasuki bagian perikop yang ketiga, yaitu riwayat ke-12 pengintai. Nanti saudara Adi akan bantu kita membaca ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21 saja. Ya, kita akan bagi bagian perikop ketiga ini menjadi beberapa bagian. Saya berdoa firman ini akan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk rahmat-Mu. Sebentar kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, agar apa yang kami renungkan bukan hanya menginspirasi, bukan hanya memenuhi kami dengan wawasan dan pengetahuan yang baru, tetapi kiranya firman membawa kami kepada kedalaman dan juga pertumbuhan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada kami dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan Adi bantu kami membaca ayat 19 sampai 21. Ulangan 1 ayat 19 sampai 21. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu, ke arah pegunungan orang Amori, seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori, yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah, seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, saudara, kalau kita membaca Ulangan pasal 1 dengan judul riwayat, maka kita tahu bahwa peristiwa-peristiwa ini adalah hal-hal yang pernah mereka jalani sebelumnya, mereka lalui sebelumnya, mereka alami sebelumnya. Jadi pengalaman-pengalaman di masa lalu yang mereka sudah lalui, baik itu sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk yang mereka alami, diriwayatkan kembali oleh Musa sebagai kisah yang mengingatkan kepada bangsa Israel pada masa itu, supaya mereka tidak mengulangi peristiwa-peristiwa yang membuat mereka gagal menikmati anugerah Tuhan, dan peristiwa-peristiwa di mana mereka menikmati anugerah Tuhan karena ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Nah, sekalipun ini adalah riwayat yang pernah dialami oleh bangsa Israel, kalau kita khusus melihat riwayat tentang 12 pengintai, maka kita bisa melihat di dalam
Bilangan pasal 13 dan Bilangan pasal 14. Nah, kalau kita membaca Bilangan 13 dan 14, maka kita menemukan peristiwa di mana 12 pengintai itu memasuki tanah Kanaan, lalu kemudian kembali dengan berita-berita yang mereka bawa. Dan akibat dari berita yang mereka bawa, maka bangsa Israel tidak mau memasuki tanah Kanaan. Dan ketika mereka tidak mau memasuki tanah Kanaan, maka mereka diputuskan oleh Tuhan untuk berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Nah, ada hal-hal yang dikisahkan dalam Bilangan 14 yang berbeda dengan Ulangan pasal 1 yang dibaca oleh Adi sebagian tadi. Jadi ada bagian-bagian yang tidak secara detail ditulis oleh Musa di dalam Bilangan 13 dan 14, tetapi ditulis detail atau ditambahkan dalam Ulangan pasal yang pertama ini. Misalnya perkataan Musa di dalam ayat yang ke-22. Dikatakan bahwa lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata. Ini tidak ada di dalam Bilangan pasal 13. Di mana ada orang-orang yang mendekati Musa, lalu kemudian memberi nasihat Musa untuk mengirimkan 12 pengintai. Ini tidak tercatat secara detail. Ada orang yang datang lalu kemudian menganjurkan, memberi usul kepada Musa. Lalu kemudian dikatakan hal itu kupandang baik. Ayat yang ke-23. Ini juga tidak tercatat di dalam Bilangan pasal 13. Nah, hal yang lain adalah ayat 29. Ayat 29 dalam Ulangan pasal 1 juga tidak ada di dalam Bilangan pasal 13. Karena yang memberikan penghiburan, yang memberikan motivasi, yang memberikan gambaran yang lebih nyata berkenaan dengan tanah Kanaan hanya Kaleb dan Yosua diceritakan. Tetapi di ayat ini ternyata Musa juga ternyata berbicara kepada bangsa Israel bahwa jangan gemetar, jangan takut dan sebagainya. Jadi ada bagian-bagian yang bilangan ditulis tapi tidak sedetil di dalam Ulangan pasal yang pertama berkenaan dengan riwayat 12 pengintai ini. Apakah ini dua hal yang berbeda? Tentu tidak. Karena di Ulangan pasal 1 ini Musa itu meriwayatkan detail apa yang terjadi dalam perjalanan mereka. Di Bilangan pasal 13 merupakan tulisan yang dikisahkan secara umum oleh Musa, menggambarkan bangsa Israel pada masa itu. Tapi percakapan detail demi detail itu ditulis oleh Musa dalam Ulangan pasal yang pertama. Nah, ini menunjukkan bahwa ada pesan-pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita berkenaan dengan bagian-bagian yang lebih rinci. Oleh karena itulah Musa menuliskan kitab Ulangan ini, supaya hal-hal detail yang tidak dituliskan di dalam perjalanan bangsa Israel sebelumnya itu diperoleh secara detail, peristiwa demi peristiwa, kisah demi kisah, itu lebih rinci sehingga kita mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Apa sih yang terjadi pada masa ketika mereka sampai di Kades Barnea, di mana Musa mengutus 12 pengintai, dan ketika mereka kembali, mereka harus mendapatkan keputusan Tuhan untuk mereka berputar kembali selama 40 tahun di padang gurun. Nah, melalui apa yang tadi dibaca oleh Saudara Adi, maka kita mendapatkan beberapa pelajaran ketika Musa menceritakan bagaimana mereka dari Horeb sampai ke
pegunungan orang Amori di Kades Barnea. Saudara, ketika mereka tiba di Kades Barnea, hal yang pertama yang kita bisa belajar adalah bahwa Musa mengingatkan mereka tentang sebuah perjalanan padang gurun yang besar dan yang dahsyat. Musa mengingatkan hal ini kepada bangsa Israel. Untuk apa, saudara? Untuk supaya mereka sadar, saudara. Mereka sadar akan kebaikan Tuhan. Mereka sadar akan kasih Tuhan yang sangat besar kepada mereka dalam membimbing mereka di tengah-tengah padang gurun yang sedemikian rupa luasnya, sedemikian rupa gersangnya, sedemikian rupa sulitnya, sedemikian rupa panas teriknya, sulit air, sulit makanan, dan sebagainya. Tetapi perjalanan ini, riwayat ini untuk mengingatkan kepada mereka bahwa Allah itu mengasihi mereka. Allah itu memperhatikan mereka di tengah-tengah situasi hidup yang sedang mereka alami di tengah-tengah padang gurun. Saudara, jadi inilah yang perlu diingat oleh kita, bahwa Tuhan itu mengasihi kita, bahwa Tuhan itu baik kepada kita. Saudara, dengan mengingat perjalanan di padang gurun berkenaan dengan bahaya, berkenaan dengan kejahatan-kejahatan, berkenaan dengan segala sesuatu yang terjadi di padang gurun dan mampu melewatinya dari Horeb sampai Kades Barnea, itu kalau bukan Tuhan tidak ada lagi, saudara. Itu kalau bukan Tuhan tidak ada lagi. Bagaimana mereka mampu melewati Horeb sampai Kades Barnea. Dan selama bertahun-tahun mereka tinggal di padang gurun dengan ancaman bahaya, dengan kegersangan, dengan terik panas yang menyengat luar biasa. Tapi mereka bisa bertahan hidup sebagai sebuah bangsa hingga mereka tiba di perbatasan untuk memasuki tanah Kanaan. Ini kalau bukan kebaikan Tuhan atas hidup umatnya, tidak ada lagi, saudara. Tidak ada lagi. Nah, ketika kita mengingat akan kebaikan Tuhan, ketika kita mengingat akan kasih Tuhan dalam perjalanan hidup kita, maka kita seharusnya menaikkan syukur kepada Tuhan atas apa yang kita alami. Kita dibebaskan, kita dilepaskan dari semua ancaman. Kita dibebaskan, kita dilepaskan dari semua problem yang kita hadapi. Bahkan tantangan-tantangan secara fisik, tantangan-tantangan secara materi, tantangan-tantangan secara jiwa, tekanan batin dan sebagainya. Kita mampu melewatinya. Itu kalau bukan Tuhan, tidak ada lagi. Oleh karena itu, seharusnya kita bersyukur atas apa yang Tuhan anugerahkan. Jadi riwayat yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel adalah untuk mengingatkan kebaikan-kebaikan Tuhan atas hidup mereka. Saudara, ada satu lagu yang jarang kita nyanyikan, tapi lagu ini mengingatkan kita untuk mengingat akan berkat Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Kira-kira lagunya begini. Hitunglah berkat-Mu sekalian, yang turun sehari-harian. Jangan enggan, hitung berkat-Mu. Ingat cara Tuhan memberkati-Mu. Saudara, lagu ini mengajak kita untuk menghitung berkat Tuhan. Dan kalau kita mau memahaminya dan mau menyadarinya, berkat Tuhan itu uncountable. Berkat Tuhan itu tak terhitung.
tak dapat kita hitung. Tak dapat kita compare, saudara. Sehingga kita bisa berkata kepada anak kita, kamu ingat gak ketika papa kasih uang saku kamu? Wih, kita bisa mengingatnya. Itu berarti countable. Kebaikan kita masih bisa dihitung. Kalau saudara bisa berkata kepada orang lain, dia lupa ketika dia begini, aku tolong dia. Ketika begitu, aku tolong dia. Saudara, berarti kebaikan saudara kepada orang lain adalah countable. Masih bisa dihitung. Tapi berkat Tuhan, uncountable. Tak bisa dihitung. Bagaimana perjalanan hidup kita dari sejak kita lahir, bahkan sejak dari dalam kandungan sampai hari ini. Berapa banyak anugerah Tuhan dalam hidup kita. Uncountable. Mari kita sadar, saudara, dan mengingat akan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita. Dia tolong kita ketika kita jatuh, ketika kita terpuruk. Dia sembuhkan kita ketika kita sakit. Dia beri jalan keluar ketika kita menghadapi jalan buntu. Dan banyak hal yang lainnya. Mari kita menyadari dan mengingat kembali akan kebaikan Tuhan sejak mereka berjalan dari Horeb sampai Kades Barnea. 40 tahun mereka dipelihara oleh Tuhan. Mereka disertai oleh Tuhan dengan kebaikan-kebaikan. Di padang gurun tetapi bisa makan setiap pagi, setiap hari. Dapat daging setiap hari. Mereka tidak kepanasan, mereka tidak kedinginan, mereka tidak ada yang sakit. Mereka mengalami kebaikan Tuhan. Nah, saya berdoa kiranya kita boleh mengingat akan kebaikan Tuhan dari titik di mana kita ada. Sampai di titik di mana saat ini kita ada. Mari kita syukuri kebaikan Tuhan. Riwayat ini diceritakan oleh Musa kepada bangsa Israel. Untuk mengingatkan mereka sebetulnya. Bahwa mereka itu pernah memasuki sebuah zaman yang namanya zaman kebodohan. Ya, beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan khotbah ini di hari Minggu tentang zaman kebodohan. Zaman di mana mereka begitu bodoh memberontak kepada Allah. Zaman mengingatkan kepada mereka zaman yang membuat mereka begitu bodoh karena memberontak kepada Allah. Mereka melawan Allah, menentang Allah. Saudara, riwayat ini mengingatkan mereka betapa 40 tahun yang lalu mereka itu bodoh. Mereka itu ceroboh sehingga tidak mengandalkan Tuhan. Saudara, orang-orang yang bodoh oleh karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka ingin bahkan kembali ke Mesir melalui padang gurun. Saudara, orang yang sudah melewati padang gurun dalam kesulitan, dalam semua tantangan, dalam semua ancaman. Tetapi pada saat yang sama ingin kembali ke padang gurun. Dalam situasi yang sama yang mereka akan hadapi. Saudara, inilah kebodohan. Tapi di tengah-tengah kebodohan itu, mereka diingatkan kembali bahwa mereka tidak kehilangan kasih Tuhan. Mereka tidak kehilangan anugerah Tuhan. Saudara, sekalipun tidak ada lagi sesuatu yang bisa diharapkan dari hidup umatnya, tetapi toh Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan tetap melindungi mereka. Tuhan tetap mengasihi mereka. Saudara, di tengah-tengah kebodohan mereka yang memberontak kepada Allah, yang melawan Allah, yang tidak mentaati firman Tuhan, Tuhan tetap membimbing mereka sekalipun di tengah-tengah padang gurun. Saudara, inilah yang terjadi. Sudah sampai di Kades Barnea, melewati padang gurun, tetapi di saat yang sama mereka ingin kembali di tengah-tengah padang gurun. Berapa banyak di antara kita juga
melakukan hal yang sama. Sudah melewati padang gurun, tetapi ingin kembali ke padang gurun karena kebodohannya, karena ketidakpercayaannya kepada Allah, karena tidak melihat Allah yang mengasihi dirinya. Saudara, inilah dua hal yang seharusnya kita ingat. Kalau kita melihat kebaikan Tuhan, ketika kita tiba di tempat di mana saat ini kita ada. Saudara, mari kita sadar akan kebaikan Tuhan yang menyertai kita sampai pada titik ini. Sampai di mana saat ini kita berada. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita syukuri, saudara, akan semua kebaikan Tuhan. Apa yang seharusnya kita lakukan? Apakah Tuhan membutuhkan balasan kita karena kebaikannya? Tidak. Tuhan tentu tidak pamrih. Dia melakukan itu agar supaya kita berbuat baik kepada Tuhan. Tidak, saudara. Hukum ini tidak berlaku untuk Tuhan. Ketika Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma. Semua karena kasih-Nya. Tidak ada tuntutan pamrih di dalamnya. Tuhan hanya ingin supaya umat-Nya menyembah Dia. Supaya umat-Nya menempatkan Dia di tempat yang tertinggi, yang terbaik di dalam hidupnya. Bagian kita apa sih, saudara? Bagian kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Bagian kita adalah apa, saudara? Memberi penyembahan terbaik kepada Dia. Bagian kita apa sih, saudara? Melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Saya berdoa supaya riwayat-riwayat yang dibukakan oleh Allah melalui Alkitab yang kita baca membuat kita sadar bahwa semua yang ada, yang terjadi dalam hidup kita adalah karena Tuhan. Amin. Amin. Saudara, tutup Alkitabmu, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk berkat rahmat-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami disadarkan kembali akan kebaikan Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami diingatkan kembali akan kasih Tuhan yang demikian sempurna yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Ya Tuhan, ampuni kebodohan kami. Ampuni ketidakmengertian kami. Ampuni kecerobohan kami. Sehingga kami menolak untuk mengikut Tuhan. Menolak untuk melayani Tuhan. Menolak untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kami. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk semua berkat. Kami bersyukur untuk semua kesehatan. Kami bersyukur untuk semua materi yang Tuhan limpahkan. Kami bersyukur untuk setiap kebahagiaan dan kepuasan yang kami nikmati dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini. Tuhan, kami memberkati saudara-saudara kami. Saudara-saudara kami diberkati oleh Tuhan. Mereka yang sakit dipulihkan, disembuhkan, diberi kekuatan yang baru. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Erlina. Tuhan memberkati yang masih ada di ruang ICU. Tuhan jamah paru-parunya, Tuhan jamah ginjalnya. Sehingga dia boleh mengalami mujizat Tuhan. Dan kasih Tuhan dianugerahkan. Bangkitkan kembali harapan dan kekuatan di dalam dirinya. Sehingga anugerah Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati Opa Jamaludin, Oma Ruth, Pak Rahmat. Kami memberkati Oma Esther, kami memberkati Opa Pasaribu. Tuhan, Kau memberkati mereka supaya mereka juga survive, mereka kuat, mereka sembuh, mereka pulih, dan mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan semua aktivitas kami, kesibukan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan anugerah Tuhan, supaya hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa,
Cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya berdoa kita sadar akan kebaikan Tuhan dan sadar akan kebodohan kita, bahwa kebodohan kita itu membuat kita seringkali tidak menikmati anugerah Tuhan. Oleh karena itu mari kita tinggalkan kebodohan kita menjadi orang-orang yang mentaati Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan menyadari bahwa semua karena anugerah Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, selamat menikmati hari ini. You are blessed.